Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk materi dari Advance 1. Masih sama seperti minggu sebelumnya, kita akan kembali membahas materi mengenai all brands. Oke, pada problem kali ini kita akan bahas problem 7. Oke, kita akan langsung mulai. Di sini kita punya satu perusahaan namanya adalah Monstefco. Monstefco mempunyai dua cabang, yaitu Novinur dan Lustan. Nah, pada problem kali ini nama cabangnya itu diganti jadi nama orang. Tapi itu nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Di sini kita dikasih info bahwa pada awal tahun 2020, persediaan awal Monstefco 385, dari Novinor adalah 4/5 barang Lustan, di mana persediaan Lustan 42.000 lebih rendah dari Monstef. Untuk info ini akan kita pakai nanti saat kita ngitung UIP-nya. Sekarang kita akan lanjut kepada kalimat selanjutnya. Kantor pusat dan cabang menggunakan FIFO periodik. Ini kita highlight. FIFO periodik. Berarti saat pencatatan penjualan atau saat kita melakukan pembelian itu penjualan akan kita catat tanpa menggunakan COGS-nya. Kalau pembelian kita akan menggunakan akun purchase. 80% barang dagang kantor cabang itu berasal dari kantor pusat dengan markup sebesar 25% dari cost. Untuk si Novinor dan untuk si Lustan adalah 30%. Ini akan kita gunakan nanti juga, kita akan langsung ke transaksi pertama. Pada tanggal 1 Januari 2020, Monstef membeli barang dari pemasok luar sebesar 1.120.000, di mana 20%-nya dibayar tunai, sisanya kredit dengan menerbitkan wesel 10% per tahunnya, yang akan jatuh tempo tahun depan. Oke, pada tanggal yang sama, ini kita versi dulu. Kita akan bahas di nomor satu kalimat pertamanya. Monstefco selaku home office melakukan pembelian. Maka untuk jurnalnya adalah purchase, yang dikredit itu ada cash untuk mencatat yang tunai, lalu ada notes payable untuk mencatat transaksi yang kredit. Di sini kita menerbitkan wesel. Nilai kontraknya di sini adalah 1120. Cashnya adalah 20%. Sisanya merupakan notes payable. Oke, itu adalah transaksi dari kalimat pertama untuk si home office. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, Novinor dan Lustan juga membeli barang dagang dari pemasok luar, masing-masing 210.000 dan 315.000, di mana 24% itu tunai, 36% kredit, dan sisanya merupakan pembayaran tunai oleh pusat. Kita akan catat jurnalnya untuk si branch. Dia akan catat purchase, karena ini pembelian, ada cash, accounts payable, dan juga karena ada pembayaran dari purchase yang dilakukan oleh home office, maka ini merupakan internal transaction. Dalam catat internal transaction, antara home office dan branch akan pakai akun pengganti, akun sementara, si reciprocal account. Bagi branch, reciprocal account-nya adalah akun home office. Oke, sedangkan sebaliknya untuk home office akan catat akun branch. Untuk branch 1 dan branch 2, jurnalnya akan sama. Kita akan mulai dari angkanya. Untuk branch 1 itu 210.000. Di mana cash-nya 24%, accounts payable 36%, sisanya merupakan home office. 84.000 ini dibayarkan oleh si home office atau ditanggung oleh home office. Lalu untuk jurnal dari branch kedua, nilai kontraknya di sini adalah 315.000. Untuk persentase cash masih sama, 24, accounts payable 36,
Home office adalah sisanya. Tinggal kita selisihkan. 126.000. Oke, ini transaksi untuk branch, untuk kedua branch. Sedangkan karena si home office juga ada ikut andil dalam transaksi pembelian branch, home office perlu mencatat. Di sisi branch, mereka mencatat akun home office di sisi kredit, maka untuk home office adalah lawannya. Untuk branch 1, home office akan catat juga branch 1. Untuk branch 2 juga sama, dia akan catat branch 2. Kreditnya, karena home office melakukan pembayaran untuk transaksi pembelian si branch-nya, maka ada cash di sisi kredit. Dengan angka yang sama seperti yang dicatat oleh si branch-branch-nya. Oke, akan ada 210.000 cash yang dibayarkan oleh si home office. Ini nomor 1, sekarang kita akan lanjut ke transaksi yang kedua. Monstefco selaku si home office-nya berarti mengirimkan barang dagang kepada Lustan dan Novinor, masing-masing dengan nilai faktur 308.000 dan 322.000. Di sini ada markup untuk Novinor 15% dari cost, untuk Lustan 20% dari sales. Kita akan catat dari sisi home office dulu. Kita akan mulai dari transaksi untuk brand 1, berarti untuk si Novinor. Novinor menerima, kita mengirimkan kepada Novinor, brand home office mengirimkan kepada Novinor sebesar 210.000. Maka akun untuk jurnalnya ada brand 1, ada UIIP, dan juga ada shipment to branch. Untuk branch 2 juga sama. Branch 2, UIIP, lalu akan ada shipment untuk si branch 2. Branch 2, UIP, shipment to branch 2. Oke. Itu untuk si branch. Itu untuk di home office. Kita akan cari angkanya sekarang. Nilai faktur 308 dan 322. Nilai dari branch ini akan kita catat sebesar nilai fakturnya. 308 dan 322. Lalu untuk shipment dan UIP-nya, ini shipment kita perlu catat sebesar cost. UIP akan kita catat sebesar gross profit-nya. Untuk si Lustan, Lustan itu berarti branch kedua. Oke, ini terbalik. Oke, di sini kita ada sedikit ralat. Untuk yang nomor 2 ini, Lustan dan Novinor ini kita terbalikin ya. Berarti Novinor itu 308, udah benar. Untuk Lustan itu 322. Oke, kita akan lanjut. Untuk si Novinor itu 15% dari cost. Maka yang 100% adalah si cost-nya. Berarti untuk cari shipment to brand 1, 308.000 dibagi 115%. 267.826. UIP-nya tinggal kita selisihkan. Untuk branch 2, berarti itu adalah Lustan, 20% dari sales. Maka UIP-nya, karena sales ini adalah harga faktur, dan 322 ini nilai fakturnya, maka untuk si UIP tinggal kita kalikan 20%. Untuk shipment to branch 2, bisa kita kalikan 80%, atau bisa kita selisihkan. Itu bebas, angkanya tetap akan sama. Oke, itu dari sisi home office. Sekarang dari sisi branch-nya. Branch 1 akan mencatatkan, dikarenakan menerima pengiriman dari si home office, akan catat shipment from home office
Kreditnya adalah akun home office. Untuk sisi branch 2 juga akan catat jurnal yang sama. Jadi kita bisa langsung copy. Nilainya akan sebesar nilai akun resiprokalnya, yaitu 308.000 untuk si branch 1, dan untuk branch 2 akan sebesar nilai resiprokal account-nya 322. Oke, itu jurnal nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Monstev memberikan 2 buah mesin kepada Novinur dan 1 buah mesin kepada Lustan. Di mana di sini harga beli mesin tersebut adalah 10.000 per unitnya. Monstev memutuskan akun yang terkait dengan mesin tersebut akan dicatat oleh masing-masing cabang. Sedangkan pembayarannya akan ditanggung oleh si Monstev sepenuhnya. Monstev mencatat transaksi tersebut dengan mendebitkan mesin dan mengkreditkan cash. Oke, kita akan ikutin. Si Monstev mencatat mesin, kreditnya cash, sebesar 10.000 per unitnya, dikalikan, di sini total mesinnya 3 mesin, 10.000 dikali 3, 30.000. Dari sisi branch-nya, di sini untuk jurnal branch adalah, karena mereka menerima mesin, mereka akan mencatatkan mesin. Karena yang membayarkan adalah home office, maka yang akan dicatat adalah akun home office di sisi kredit. Itu untuk yang untuk si branch 1. Untuk branch 2 juga akan sama, mesin pada home office. Untuk branch 1 itu 2 mesin, berarti 20.000. Untuk si branch 2 adalah 10.000. Oke, itu nomor 3. Selanjutnya, untuk nomor 4, Lustan dan Novinur menerima kiriman uang tunai dari Monstev sebesar 35.000 dan 28.000. Dari sisi branch-nya, cash pada home office. Cash pada home office. Lustan itu menerima sebesar 28.000. Lustan menerima sebesar 35.000. Sorry, 35.000. Sedangkan Novinur menerima 28.000. Branch-nya akan mencatat karena si home office ini mengeluarkan cash, maka cash akan ada di sisi kredit. Untuk debitnya adalah branch 1 dan juga branch 2. 28.000, 35.000, dan juga cash-nya berarti tinggal kita totalin 63.000. Selanjutnya untuk nomor 5, Monstev menyadari kesalahan pencatatan yang dilakukan untuk nomor 3 dan memutuskan untuk memperbaiki salah catat tersebut. Oke, berarti untuk nomor 5 ini, karena dia sudah notice akan kesalahannya, kita akan bikin jurnal koreksi. Yang seharusnya berarti adalah branch 1, branch 2 di sisi debit, kreditnya adalah mesin. Karena si mesin ini nggak dimilikan oleh si home office, tapi dimiliki oleh si branch-branch-nya. Maka untuk mencatat pengganti dari si mesin, kita pakai akun branch. Angkanya kita tinggal ambil dari sini, 20.000, 10.000, mesinnya 30.000. Oke, selanjutnya nomor 6. Karena beberapa barangnya rusak, Novinur dan Lustan memutuskan untuk mengembalikan beberapa persediaan yang dikirimkan oleh si Monstev. Ini terkait dengan si nomor 2.
pada awal 2020 dengan nilai faktur masing-masing cabang adalah 80.500 dan 64.400. Kita catat dari sisi cabang dulu. Untuk cabang Novinur, nilainya adalah sebesar 80.500. Maka untuk mengembalikan, kita tinggal bikin kebalikan dari jurnal nomor 2. Home Office, Shipment from Home Office. Oke, untuk branch 1 maupun branch 2 ini sama. Lalu untuk angkanya, branch akan mencatat sebesar nilai faktur atau nilai jual. Maka 80.500 dan 64.400. Itu dari sisi si branch. Untuk home office, maka tinggal mencatat kebalikan dari nomor 2 juga. UIP, shipment to branch 1, lalu ada branch 1. Di sini ada shipment to branch 2. Lalu, oke benar, ada UIP juga. Dan ada branch 2. Nilai branch di sini akan sama dengan nilai home office. Sekarang tinggal kita cari UIP dan shipment-nya. Di nomor 2, untuk si Novinur itu 15% dari cost. Maka untuk si branch 1, ini 15%. Maka untuk cost-nya di sini 80.500 dibagi 115%. 70.000. Untuk UIP-nya sebesar 10.500. Untuk branch 2, ini tinggal kita kalikan 80%. UIP-nya tinggal kita selisihkan atau boleh kita kalikan 20%. Oke, itu nomor 6. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 7. Penjualan tahun 2020 untuk Monstef, Novinur, dan Lustan 1,26, 840, dan 1050. 70% tunai, sisanya kredit. Jurnal berarti cash, accounts receivable, dan juga sales revenue. Jurnal ini akan sama untuk ketiga unit. Oke, nilai sales revenue-nya kita akan input satu-satu, 1260, lalu 840.000, dan juga 1050. Tunainya 70%. Sisanya merupakan AR. %, sisanya AR. Yang branch 2 juga sama. 70%, sisanya merupakan accounts receivable. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 8. Novinur dan Lustan melunasi utang kepada pemasok pada tahun 2020 sebesar 3/5 dari nilai utang. Maka untuk Novinur dan si Lustan akan catat accounts payable, ada cash. Untuk keduanya akan catat nilai yang sama. Sebesar 45.360. Oke, 45.360 ini kita dapat dari mana? Dapat dari, ini kalau kita bikin perhitungannya, nilai hutang di sini adalah
Untuk si ini adalah 75.600. Yang dilunasi 3/5. Maka 45.360. Untuk si range 2, 113.400 dikali 3/5. 68.040. Oke, itu nomor 8. Sekarang ke nomor 9. Nomor 9, ini ada ralat. Kita langsung lihat yang ralatnya aja. Monstev mengirimkan kembali barang dagang kepada Novinur dan Lustan dengan nilai faktur 70.000 dan 56.000 dengan markup yang ditentukan untuk kedua cabang adalah 20% dari cost-nya. Oke, jadi di sini bisa aja kondisinya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun itu sebuah home office itu ngirimin barang ke cabang itu lebih dari 1 kali. Nah, pada kondisi ini kita kembali lagi dapat kiriman barang dari home office-nya. Maka untuk Novino dan Lustan ini perlu bikin jurnal seperti di nomor 2. Oke, karena jurnalnya akan sama, kita langsung copy aja dari atas. Nanti yang membedakan hanya si angkanya. Oke, angkanya kita hapus dulu untuk si semuanya di sini. Oke. Di sini markup-nya adalah 20% dari cost. Nilai fakturnya itu 70.000 dan 56.000. 70.000 dan 56.000. Yang 100% adalah si cost-nya. Berarti di sini sales-nya ini adalah 120%. 58.333. Maka UIP-nya tinggal kita selisihin. Nah, untuk yang branch 2 juga sama. Dibagi 120%. Kita selisihkan, kita dapat UIP-nya. Oke, itu adalah transaksi nomor 9. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 10. Lustan dan Novinur menerima pelunasan piutang dari pelanggan 336 dan 252. Monsef juga menerima pelunasan 364, di mana 10%-nya merupakan piutang pelanggan dari si Lustan. Oke, kita akan catat jurnal untuk si branch-nya dulu. Menerima pelunasan piutang, maka akan catat cash pada accounts receivable. Oke, cash pada accounts receivable. Oke. Untuk yang Novnur, di sini pelunasan yang diterima adalah sebesar 252.000. Untuk si Lustan itu 336. Oke, tapi di sini untuk Lustan itu ada pelunasan yang diterima um, oleh si home office-nya sebesar 10% dari 364. Oke, dari home office kita lihat jurnalnya, cash, accounts receivable, dan juga branch 2. Oke, cash yang diterima 364.000, di mana 10%-nya merupakan milik branch 2. Maka untuk ARC home office sendiri adalah sebesar 327.600. Lalu dari sisi branch 2, pengganti dari nilai cash yang seharusnya terima, masuknya ke home office, sebesar 36.400. Ini kita total, kita dapat nilai AR yang dilunasi. Oke, sorry. Ini nilai AR-nya itu sebesar 336.000.
Maka untuk cash-nya kita selisihkan 299.600. Oke. Ini nomor 10, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, kita dikasih info terkait dengan saldo akhir. Saldo akhir ini akan kita gunakan untuk membuat adjustment. Jadi kita skip, kita ke nomor 12. Di nomor 12, beban-beban yang ditanggung oleh Monstef adalah beban sewa 67.200, depresiasi 33.600, asuransi 21.000, dan beban lain-lain 7.000. Oke, kita akan catat beban-beban si home office terlebih dahulu. Semua beban-bebannya kita akan masukkan ke dalam operating expense. Kreditnya adalah cash dan juga akumulasi depresiasi. Oke, untuk yang akumulasi depresiasi berarti adalah beban depresiasi 33.600. Yang cash di sini adalah 67.200, beban asuransi 21.000, beban lain-lain 7.000. 95.200 totalnya adalah si operating expense. 128.800. Oke, selanjutnya untuk si branch. Di sini branch, kita lihat beban yang ditanggung oleh Novinur 3/5 dari setiap beban yang ditanggung oleh Monstef. Dan beban yang ditanggung oleh Lusitan adalah 1,2 kali dari Novinur. Oke, berarti ini tinggal kita copy. Untuk angkanya, tinggal kita kalikan dengan persentase yang dikatakan di soal adalah 3/5. Oke, ini tinggal kita kali 3/5 juga. Kali 3/5. Untuk yang bawah juga kita kali 3/5. Oke, itu untuk branch 1. Sekarang untuk branch 2 juga masih sama. Yang membedakan hanya di persentasenya. Di sini yang ditanggung oleh si Lustan adalah 1,2 dari setiap beban Novinur. Maka kita kali 1,2, kita kali 1,2. Oke, untuk operating expense-nya udah menyesuaikan dari si angka-angka ini. Oke, itu ini perlu kita kali 1,2. Oke, oke. Ini jurnalnya untuk masing-masing unit. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Oke, tapi sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, ingat si home office ini punya notes. Notes ini akan menghasilkan bunga sebesar 10%. Nah, kita akan adjust untuk si notes-nya. Notes payable akan menghasilkan interest expense. Kreditnya adalah cash. Interest expense-nya berarti 10% dari 896. Oke, sekarang ke adjustment-nya. Adjustment yang perlu kita buat hanya terkait dengan si merchandise inventory. Maka jurnalnya di sini menutup inventory awal. Lalu ini berarti income summary pada merchandise inventory. Lalu membuka inventory akhir. Sorry, di sini. Ada income summary. Di jurnal ini akan dipakai untuk semua unit. Karena semuanya pakai FIFO periodik. Oke, sekarang terkait angkanya. Kita lihat di sini yang awal dulu. Persediaan dagang Monstef itu 385. Maka ini perlu kita tutup 385.
Oke, lalu persediaan barang dagang dari Novinur itu 4/5 barang Lustan. Di mana persediaan Lustan itu 42.000 lebih rendah dari persediaan Monstef. Oke, berarti kita ke Lustan dulu. Untuk Monstef, untuk Lustan itu 42.000 lebih rendah. Berarti dari 60 ini kita kurang 42.000. 343. Untuk si cabang pertama, si Novinur, berarti tinggal 4/5. 274.400. Oke. Lalu beban untuk persediaan akhirnya 280, 210, 252. 280. Kita belum perlu lihat terkait dengan si 28 siapa si persediaan akhir ini berasal dari mana aja, itu kita belum perlu lihat. Kita akan pakai itu untuk bikin closing nanti. 210.000 dan juga 252.000. Oke. Oke. Selanjutnya kita perlu buat closing entries-nya. Closing entries yang perlu kita tutup adalah akun-akun nominal. Sekarang kita akan klasifikasiin mana yang akun nominal. Oke, di sini berarti yang pertama ada purchase. Oke. Setelah purchase, lalu masih ada shipment. Ini juga akun nominal. Ini perlu kita tutup. Selain itu, masih ada kita lihat lagi shipment lagi untuk yang kedua. Ini untuk retur, sorry. Berarti ini shipment perlu kita tutup juga. Lalu ini. Oke, setelah itu masih ada sales revenue. Shipment lagi di sini untuk yang kedua berarti. Nah, shipment ini kan akunnya banyak. Nanti kita akan totalin aja, yang kita tutup cuman totalnya itu. Oke, lalu ada operating expense. Interest expense. Lalu merchandise inventory udah oke. Berarti ini adalah semua jurnal yang perlu kita tutup untuk si closing entries-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke closing-nya, berarti kita tutup dulu dari si branch-nya. Yang ditutup berarti yang udah kita kuning-kuningin ini. Dari sisi branch, maka yang akan kita tutup adalah akun sales dan yang lain-lainnya. Sini berarti ada sales revenue, lalu ada income summary. Nah, di sini kita lihat HO itu lebih besar di sisi debit, P322 dan juga 56. Maka kita akan tutup nanti di sisi kredit. Untuk yang di sisi kredit, income-nya udah nggak ada lagi. Kita bisa ke sisi debit. Yang pertama-tama berarti si HO tadi. Shipment from home office. Oke, sales revenue tadi 1050. Shipment from home office, kita akan selisihkan berarti 322 dikurang 64, lalu ditambah lagi dengan shipment yang kedua si 56.000. 313.600. Lalu ada operating expense sebesar 92.000. Lalu yang terakhir kita ada purchase 315.000. Oke, selisihnya ini akan jadi income summary.
Di sini saldo yang lebih besar adalah saldo di sisi debit, maka income summary akan ada di sisi kredit. Kita selisihkan dengan semuanya, maka kita akan dapat income summary 328664. Oke, setelah itu kita tutup dari sisi branch yang satu. Jurnalnya akan sama karena semua komponennya di sini sama kalau kalian lihat. Kita langsung copy jurnalnya biar lebih cepat. Angkanya yang beda, kita cek satu-satu. Sales revenue 840. Shipment from home office 308 dikurang 80.500 ditambah pengiriman kedua 70.000. Operating expense 77280. Purchase 210.000. Selisihnya merupakan income summary. $255.220. Oke, setelah itu kita akan tutup saldo income summary-nya. Income summary di sini ada 343, 252, dan 328. Secara total, kalau kita lihat secara kasar, lebih besar di sisi kredit. Maka income summary akan kita tutup di sisi debit. Income summary pada akun yang perlu kita kredit adalah akun home office. Karena nantinya si income summary ini akan kita transferkan ke home office dan diakui sebagai income ataupun loss. 343 dikurang 252 dikurang 328. Oke, 237664. Untuk si brand 1 ini juga sama. Kita lihat untuk debit dan kredit income summary itu lebih besar di sisi kredit. Maka dia akan catat income summary pada home office. Saldonya tinggal kita selisihkan antara kredit dan juga si debit. 190.820. Oke, setelah itu kita akan akui UIIP-nya. Oke, terkait dengan pengakuan UIP, maka yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita masukin dulu nih semua komponennya. Untuk konsepnya itu masih sama seperti problem kemarin, di mana beginning ditambah shipment dikurang endingnya. Nah, di sini kita ada 2 shipment, ada 1 retur, nah itu dia tinggal menyesuaikan aja. Oke, jadi nanti shipmentnya kita plus, nanti kalau buat retur itu kita minus. Oke, kita mulai dari yang beginning dulu. Di sini buat beginning kita akan cek info yang di sini. Dikatakan bahwa di sini 80% barang dengan kantor cabang itu berasal dari kantor pusat. Maka di sini untuk beginning 80% itu dari kantor pusat. Maka kita lihat kita akan mengacu pada si income summary buat merchandise inventory awal 274.400. Ini kan nilai persediaan awalnya. Nah, dari si 274.400 ini ada 80% dari kantor pusat. Karena dari kantor pusat, maka dia ada nilai UIP-nya yang perlu kita hapuskan. Oke, 219.520 dan juga di sini ada 343 dikali 80%, 274.400. Oke, selanjutnya baru kita akan hitung terkait dengan si UIP-nya. Di sini dikatakan kalau untuk si Novinur itu 25% dari cost. Maka si sales ini udah termasuk si markup-nya 125%. Bagi 125%, kita kali buat UIP-nya adalah 25%. Kita akan dapat 43904.
Untuk si cabang Lustan, maka ini 274.400, markupnya adalah 30%. Maka sales ini 100%, gross profit-nya adalah 30%-nya. Oke. Lalu shipment. Shipment yang pertama kita include di sini. Shipment yang pertama itu di nomor 2, 308 dan 322. Kita langsung include 308 dan juga 322. UIP-nya bagaimana? UIP-nya tinggal kita ambil dari jurnal sebelumnya karena udah kita hitung. Oke, UIP-nya berarti untuk yang branch 1 4174. Untuk branch 2 di sini adalah 64400. Lalu retur juga sama. Kita tinggal ambil dari jurnal. Berarti jurnal yang ini. Ada retur 80.500. Untuk si branch kedua, returnya adalah sebesar 64400. Lalu untuk UIP-nya sama, kita tinggal ambil dari si soal. UIP 1 10.500. UIIP yang kedua itu sebesar 12.880. Lalu shipment kedua masih sama, 70.000. Di sini adalah 56.000. Untuk markup-nya, di sini berarti kita tinggal ambil 11.667, sedangkan yang di sini adalah sebesar 9333. Oke, ini untuk si beginning sama si shipment. Untuk yang ending kita akan lihat informasi di soal nomor 11. Untuk masing-masing kantor cabang, 40%-nya merupakan barang dagang yang dari pihak luar. Yang pengen kita pakai di sini adalah pihak internal kita dari kantor pusat. Maka dari kantor pusat adalah sebesar 60%. Endingnya 210.000, tinggal kita kalikan 60%. Oke, ini minus, kita minusin dulu. Ini kita minusin dulu. Oke. Lalu untuk yang kantor cabang kedua juga sama. 252 ini kita kalikan 60%. 151.200. Oke, sekarang tinggal kita lihat dari mana aja sih buat ending ini dia berasal dari pengiriman mana aja. Buat kita cari si UIP-nya. Oke, di sini kita pakai asumsi kalau perusahaan itu akan selalu pakai FIFO method. Oke, di soal ini kebetulan di stated dia pakai FIFO, tapi kalau nggak di stated itu kita anggap aja dia pakai FIFO. Oke, karena mostly soal di lab itu pakai FIFO periodik. Karena pakai FIFO, maka otomatis barang yang akan dikirim duluan itu yang akan terjual duluan. Berarti secara nggak langsung, ending inventory kita yang 126 sama 151.200 ini akan berasal dari barang yang datang terakhir. Yang terakhir dari mana aja? Berarti dari shipment sama dari shipment ini. Oke, antara dua ini. Maka kita akan tracing untuk ending inventory kita itu dari bawah. Oke, karena kita pakai FIFO. Kita mulai dari yang branch 1 dulu. Branch 1 dari 126 ini 70.000 itu berasal dari shipment yang kedua. Karena dia datang terakhir, UIP-nya 11.667. Selain 70.000, kita masih ada 126 di sini dikurang 70. Kita lihat masih ada berapa? Masih ada 56.000. 70.000 berasal dari shipment kedua, sisanya sebesar 56.000 akan berasal dari shipment yang pertama. Oke, karena pengiriman terakhir setelah pengiriman kedua adalah yang shipment pertama ini. Lalu kita lihat untuk syaratnya. Di sini markupnya 15% dari cost. Ingat di sini udah harga jual, berarti dia 115%. Dibagi 115 dikali 15. 7.304
maka untuk ending UIP kita untuk branch 1, ini tinggal kita kalkulasiin, dapat 18.971. Oke, itu untuk yang branch 1. Untuk yang branch 2, endingnya ini 151.200. Kita akan tracing dari bawah juga. Yang pasti pertama-tama karena kita masih 151.200, maka yang paling terakhir paling terakhir dikirim itu akan jadi ending inventory kita. Berarti shipment kedua 56.000, UIIP-nya 9333. Lalu kita cek masih ada sisa sebesar berapa? 151.200 dikurang 56.000, itu dapat 95.200. 95.200 masih bisa tercover oleh si 322 shipment pertama, maka si 95.200 ini sepenuhnya berasal dari si shipment pertama. Info di sini 20% dari sales. Karena ini adalah nilai sales, udah 100%, maka untuk markup-nya tinggal dikali 20%. Oke, maka untuk ending UIIP-nya 28.373. Oke, udah dapat, tinggal kita kalkulasiin. Beginning ditambah shipment dikurang retur dikurang sama ending. 66274 untuk branch 1. Untuk branch kedua, tinggal kita kalkulasiin juga semuanya. Realize-nya adalah 140560. Tunggu. Oke, sini returnya kita minus dulu. 114.800. Oke. Berarti ini untuk si branch-nya. Branch selesai, kita tinggal bikin closing untuk si home office-nya. Oke, untuk home office, closing-nya juga akan sama seperti si branch. Oke, semua komponennya sama, tinggal kita cari aja. Yang perlu ditutup pertama-tama berarti sales revenue. Kredit 1260. Yang harus kita ambil. Setelah itu ada shipment to branch. Kalau si branch itu catat shipment from home office itu di kredit, otomatis si home office akan catat di sisi debit. Yaitu shipment to branch 1 dan branch 2. Angkanya tinggal kita totalin aja. Berarti 267 dikurang 70 ditambah lagi sama shipment kedua. Buat branch 2 juga sama. 257 dikurang retur ditambah shipment kedua. Oke. Lalu semua yang dikredit udah selesai. Oke, cuma ada sales sama shipment. Kita kosongin satu buat income summary. Kita lanjut tutup si operating expense. Lalu ada interest expense dan ada purchase. Operating expense berarti 128.800. Interest expense 89.600. Purchase itu tinggal yang di atas 1120. Oke. Ini buat debit dan kreditnya, selisihnya itu akan kita include ke income summary. Debit 1768, kredit itu 1338. Berarti saldonya ini lebih besar di sisi debit, income summary-nya akan kita taruh di sisi kredit. Kita samarin debit dan kredit, lalu kita selisihin. 430506. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu mengakui income yang dihasilkan oleh si branch 1 dan juga branch 2. Home office-nya ada di sisi kredit, maka di sini buat si home office dia akan catat branch 1, branch 2, dan juga income summary. Branch income.
angkanya tinggal kita copy dari si branch. 190, lalu ada 237. Branch income-nya kita total, kita kalkulasikan 428, 484. Itu nomor 2-nya si home office. Yang nomor 3, kita akuin realize UIP. Oke, UIP yang realize di cabang 1 dan cabang 2 udah kita kalkulasiin. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam si home office-nya. Oke, karena UIP itu saldo normal, saldo saat dia bertambah, saat kita catat, saat belum terrealisasi itu di kredit. Oke, maka waktu diakui, dia akan ada di sisi debit. Kreditnya branch income. Tinggal kita total di sini. 181.074. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kita akan menutup si branch income ke income summary. Karena branch income ini sama seperti sales revenue, dia itu komponen temporary yang pendapatan. Branch income, income summary. 424 ditambah 181. Oke. Yang terakhir, nomor 5 berarti income summary-nya. Kita lihat dulu income summary-nya ada di sisi mana aja. Kita hitung dari yang adjustment. Ada di debit 385. Lalu ada lagi di kredit 280. Ada lagi di sisi, kita lihat, di sisi kredit lagi. Tunggu sini aja. Lalu di sisi kredit lagi. Oke. Kita totalin debit dan kreditnya. Di kredit 1320, di debit 385. Oke, maka tinggal kita selisihin dua ini, dia akan jadi income summary. Karena income summary ada di sisi kredit, maka untuk kita tutup, dia harus di sisi debit. Tutupnya kemana? Tutupnya ke retain earning, karena ini adalah income. (935.064). Oke, itu untuk closingnya. Kita udah buat jurnal biasanya, adjustment, closing. Yang terakhir adalah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu selalu sama seperti ini. Oke, kita tutup akun home office sama branch-nya. Kita tutup akun UIIP buat beginning. Kita tutup akun shipment, ada 2 shipment di sini, sama ada 2 cabang. Yang terakhir kita tutup akun inventory ending-nya. Oke, kita akan mulai dari home office terlebih dahulu. Akun home office ini ada di branch-nya, catat si branch. Kita harus tutup semua saldo home office. 84, lalu tambah 126 ini, lalu tambah lagi 308, 322, lalu 20.000, 10.000, 28, 35, lalu office-nya di kredit, dikurangin 80.500, 64.400, lalu bertambah lagi untuk shipment 70.000 dan 56.000. Oke, setelah itu, oke, udah. 914.100. Itu home office-nya. Oke, tunggu. Ini kurang 1 berarti masih ada home office di sini. 36.400. 877.700. Oke, lalu buat brand 1. Tinggal kita kalkulasi juga, ini sama. 84, 308, 28, 20, 80.500,
70.000 lalu oke, clear, lalu yang branch 2. Lalu masih ada 10.000 dikurang dengan retur, ditambah shipment lagi, dikurang dengan piutang di sini. 36.400. Oke, ini kalau kita total sama dengan sisi debit. Oke, udah sama berarti hitungan kita udah selesai. Kita lanjut ke nomor 2 di sini untuk merchandise inventory beginning. Oke, yang kita tutup hanya si UIP-nya aja, maka tinggal kita ambil dari si beginning. 126.224. Itu nomor 2, udah selesai. Ke nomor 3, yang kita tutup adalah shipment. Berarti tinggal kita tutup shipment, berarti ada 2 shipment di sini. 226 dikurang 70, lalu ditambah lagi dengan 58333. Lalu UIIP-nya juga sama, berarti tinggal 40 kurang 10.000 ditambah lagi dengan 11.667. Home office juga sama. Karena ini buat brand 1, kita ambil yang ada di brand 1 aja. Rp70.000. Oke, 297.500. Selanjutnya untuk brand 2. Ini tinggal kita kalkulasin aja semuanya. Lalu UIIP-nya berarti 64 dikurang retur ditambah juga dengan shipment yang kedua. Shipment from home office kita ambil dari si branch 2. Kita selisihin semua yang ada shipment-shipmentnya. 316.600. Oke, udah sama. Berarti udah 4 eliminasi yang kita buat. Home office, beginning awal, merchandise inventory beginning, shipment, yang sekarang adalah merchandise inventory endingnya. Di sini angkanya tinggal kita ambil dari ending di sini. Oke. 47344. Oke, ini semua jurnalnya. Ingat yang dieliminasi hanya dari jurnal biasa, saldo awal, sama jurnal penyesuaian. Closing ini nggak kita buat. Karena eliminasi itu kita buat hanya untuk laporan keuangan. Laporan keuangan, berarti dari income statement sampai ke SOFP, itu data-datanya kita ambil yang paling update sampai ke penyesuaian. Setelah kita bikin laporan keuangan, baru kita bikin jurnal penutup. Jadi yang kita eliminasi hanya sampai ke AJP-nya aja. Oke, berarti sekian untuk problem 7 hari ini. Selanjutnya kita akan bahas problem 5, tapi dari koordinator itu diminta sebagai tugas, jadi kalian tolong dikerjain. Untuk problem 7 ini nggak perlu dikumpul. Oke, thank you semuanya.